Ya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan judul Tidak Terbantahkan, atau di dalam bahasa Inggrisnya Uncontested. Ya, untuk itu sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua dimanapun kami berada ya Tuhan. Kau tolong kami ya Tuhan untuk mampu memahami setiap firman-Mu dengan baik, sehingga kami mendapatkan pengajaran dan kami juga mau melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu sehingga bisa menjadi saluran berkat bagi para pendengar di luar sana. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom saudara. Hari ini saya akan membahas satu hal yang sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya, yaitu adalah bagaimana harusnya hidup kita itu sejalan atau selaras dengan pengajaran yang kita dapat. Terlebih lagi kalau dia memang seorang pelayan Tuhan ya, misalkan seperti saya, seorang hamba Tuhan gitu, seorang pengkhotbah. Maka kehidupan saya pun harus selaras dengan apa yang saya ajarkan, apa yang saya khotbahkan. Sama halnya juga dengan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan lainnya. Bahwa apa yang mereka pelajari, apa yang mereka dengar setiap minggunya, itu harus benar-benar selaras dengan apa yang diajarkan. Sehingga kehidupan kita tidak lagi menjadi bantahan orang atau tidak lagi menjadi batu sandungan bagi orang lain, saudara. Dan kehidupan kita tidak terbantahkan, uncontested. Nah, untuk itulah mari kita baca terlebih dahulu di dalam Matius 7 ayat 24 sampai ke 27. Mungkin bagi beberapa saudara ayat ini sudah tidak asing ya. Tetapi mari kita membaca ulang lalu kita mengimajinasikannya kembali sehingga kita mendapatkan esensi penting di dalam ayat ini, saudara. Matius 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ini yang membuat perbedaan, saudara, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, saudara, jadi ada dua orang di sini, bijaksana sama orang bodoh. Alkitab saya rasa jujur dalam mengkategorikan orang di dalam tindakan-tindakan yang dilakukan, saudara. Apalagi yang Yesus katakan, selalu jujur, saudara. Nah, tetapi sebelum kita berangkat lebih jauh mengenai ayat ini, saudara, maka kita perlu memahami ayat-ayat sebelumnya gitu. Ya, kadang orang suka melalaikan bagian yang ini, saudara, karena ngerasa ya udah yang penting ya ayat yang saya baca gitu. Yang tentu tidak, kita perlu melihat latar belakangnya, asal-usulnya, paling enggak ya ayat-ayat sebelumnya lah, sehingga kita tahu nih ayat ini berangkat dari mana nih gitu. Sama halnya dengan seseorang yang sedang mencari pasangan hidup, maka dia perlu mencari tahu asal-usul dari si calonnya itu. Ya, supaya di waktu dia menikah, dia mengenal lebih dalam siapa yang dia nikahi itu, saudara. Keluarganya bagaimana, lulusan mana, karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa, kalau menghadapi masalah bagaimana, manajemen keuangannya seperti apa. Dan itu penting, saudara, supaya kita lebih mengenal orang tersebut lebih dalam. Nah, di dalam firman Tuhan pun juga demikian, kita perlu melihat situasi sebelum dari ayat tersebut atau kejadian-kejadian sebelumnya, sehingga kita lebih mudah memahami ini ayat kok bisa ada ya gitu. Untuk itu mari kita melihat sebelum-sebelumnya, saudara, perikop atau ayat-ayat atau pasal sebelumnya. Saudara, kalau saudara boleh bolak-balik ya Alkitab saudara di rumah tentu. Nah, di sini situasinya Yesus ini lagi khotbah. Khotbah yang sudah tidak asing lagi, khotbah di atas bukit, saudara. Khotbah yang begitu fenomenal,
yang begitu banyak topiknya sehingga akhirnya kemudian diakhiri dengan satu ilustrasi atau perumpamaan. Khotbahnya ngomongin apa? Khotbah ini banyak hal, saudara. Waktu Yesus naik ke bukit, Yesus khotbah itu diawali dengan ucapan bahagia. Lalu bicara tentang garam dan terang dunia, kemudian tentang hukum Taurat, memberi sedekah, tentang menghakimi, tentang berdoa, tentang berpuasa, dan tentang hal kudus dan berharga, pengabulan doa, jalan yang benar, dan kemudian diakhiri dengan pengajaran sesat. Ya, ada nabi palsu, mereka yang berseru-seru nama Tuhan gitu. Dan seterusnya, saudara. Jadi bisa dikatakan dari khotbah yang begitu panjangnya di atas bukit nih, maka kemudian Yesus menutup khotbah yang panjang itu dengan suatu perumpamaan, suatu ilustrasi, sama halnya seperti seorang hamba Tuhan. Jika dia sedang berkhotbah, biasanya itu suka diselingi dengan cerita atau ilustrasi, saudara. Untuk apa? Untuk membantu para pendengar atau jemaat supaya lebih memahami maksud dari si pengkhotbah tersebut. Ya, perumpamaan seringkali memang penting, saudara. Itu kayak bumbunya gitu loh, biar sedep gitu loh. Nah, untuk itu makanya setiap khotbah yang Yesus berikan tentang ini, tentang itu, berpuasa, pengabulan doa, jalan yang benar, tentang kekhawatiran, itu kan sering dibahas ya di masa pandemi ini ya. Dan seterusnya, Tuhan menutup itu dengan suatu perumpamaan tentang dua macam dasar. Ada seorang yang mendirikan bangunannya atau rumahnya di atas batu, dan yang satu lagi mendirikan rumahnya atau bangunannya di atas pasir. Ya, saudara. Nah, jadi singkatnya di sini ada orang bodoh dan orang bijaksana gitu ya. Yang bijaksana tentu yang mendirikan rumahnya di atas batu yang kokoh. Waktu ada badai melanda, dia tetap stay, tetap kuat. Dan ada yang bodoh juga, dia mendirikan rumahnya di atas pasir, hancur berantakan, saudara, waktu badai datang ke dalam kehidupannya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam ayat ini, saudara, di dalam perumpamaan ini, saudara. Jadi secara kasat mata nih ya, kedua bangunan ini nggak ada bedanya, terlihat baik dari luar. Tetapi yang membuat perbedaan itu adalah yang tidak terlihat secara kasat mata, saudara. Kalau kita perhatikan bagaimana Yesus berkhotbah tentang pengajaran Yesus, sejak Yesus turun ke dunia, saudara, di muka bumi ini, Yesus itu selalu mengajarkan sesuatu yang tidak terlihat, sementara ahli Taurat dan orang Farisi selalu mengagung-agungkan sesuatu yang terlihat. Berdoa di pinggiran, berpuasa supaya terlihat memang lagi puasa gitu. Supaya terlihat suci saja gitu, saudara. Tapi waktu Yesus datang enggak, Yesus lebih memperhatikan sesuatu yang tidak terlihat. Contohnya adalah yang sederhana tentang jangan membunuh. Di Taurat ngomong jangan membunuh. Kalau membunuh itu ada hukumannya. Dan kalau melanggar ya itu dosa namanya. Dosa ada hukuman, ada konsekuensi, saudara. Tetapi waktu Yesus datang, saudara, Yesus tidak hanya sekedar memperhatikan tentang membunuhnya, tetapi Yesus sedang mengajarkan bahwa orang yang sedang membenci saudaranya, itu juga udah salah. Jangan berzina. Jangan berzina itu memang udah salah. Dalam hukum Taurat juga disebut seperti itu. Itu dosa dan ada konsekuensinya. Tetapi waktu Yesus datang, Yesus berkata apa? Jika engkau memikirkan perempuan lain saja selain istrimu tentunya, maka itu juga menjadi bentuk perzinahan di dalam pikiranmu. Walaupun masih belum dalam tindakan. Karena itu bisa membuahkan suatu tindakan, saudara. Nah, makanya Yesus memperhatikan sesuatu hal yang tidak terlihat itu. Keadaan hati kita. Ya. Bagaimana kita membenci saudara kita, benci seseorang mungkin gak kelihatan. Atau mungkin ya kurang kelihatan lah gitu ya. Karena kan kita bisa membacanya juga dari mimik muka seseorang dong gitu kan. Dan seterusnya, saudara. Nah, kedua orang ini kelihatannya tuh baik secara kasat mata kalau kita lihat. Kenapa? Karena keduanya mendengarkan firman Tuhan. Dalam konteks di sini ya perumpamaannya adalah keduanya tuh secara bangunannya tuh kelihatannya oke.
Ya, kalau dari segi interior, desainnya dan seterusnya itu oke keduanya, nggak ada yang salah. Baik orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir maupun yang di atas batu tuh nggak ada yang salah dengan bangunannya secara kasat mata. Tapi yang salah adalah fondasinya. Nah lalu kemudian mungkin kalau di zaman sekarang ya karena dia mendengarkan firman Tuhan berarti dia datang ke bait suci. Ya, kalau zaman sekarang mungkin datang ke gereja gitu. Mungkin dia pelayanan, memberikan persembahan, melakukan ya ritual agamawi lah, berdoa dan lain sebagainya, saudara. Tapi yang membuat perbedaan adalah yang satu itu hanya menjadi pendengar, namun yang satu lagi juga menjadi pelaku firman. Dia jadi nggak cuma dengerin doang, tapi melakukan apa yang dia dengar. Itu yang menjadi beda, saudara. Dan keduanya menjalankan sebagaimana seharusnya. Ya mungkin dia habis ibadah hari Minggu gitu ya. Kalau zaman sekarang Senin, Selasa ya menjalani hidup. Terus keduanya datang lagi nih ke gereja gitu. Wah ketemu shalom dan lain sebagainya. Kayak lalang dan gandum saudara. Nggak kelihatan. Tinggal tunggu waktu saja. Karena hanya waktu yang bisa menjawab semuanya itu saudara. Dan itu dilakukan terus-menerus, saudara. Ketemu di gereja, mendengarkan firman Tuhan, pulang lagi, aktivitas lagi di dalam kehidupan sehari-hari, daily life-nya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai ada satu titik badai datang. Ini dia, saudara. Ini yang membuat perbedaan. Ada tamu yang gak diundang tiba-tiba datang ya, saudara. Masalah atau badai kehidupan. Ya mungkin masalah itu setiap kita punya masalahnya masing-masing ya. Beda-beda tentunya saudara. Tapi kalau sekarang rasanya setiap orang mengalami masa yang sama. Yaitu musuhnya ya COVID-19 atau Corona ini ya saudara. Nah saudara bahkan ya kalau saya kemarin ini saya sempat ketemu dengan murid saya cerita tentang planning untuk merayakan ulang tahunnya. Kebetulan dia mau merayakan ulang tahun yang ke-17 gitu. Sebenarnya beberapa bulan sebelum kejadian itu ya saudara. Sebelum dia mau merayakan ulang tahunnya. Dia tuh udah dari jauh-jauh hari udah kasih tahu saya. Sir nanti tanggal sekian jangan kemana-mana ya. Mister sama istri Miss Ella tetap stay ya, karena aku mau undang datang ke pesta ulang tahun aku gitu. Dan dia udah planning begitu rupa dari jauh-jauh hari saudara. Dan sayangnya karena ada tamu tak diundang ini saudara, badai kehidupan ya bisa dibilang Corona, COVID-19 ini. Akhirnya dia bilang ya aku sebel banget tuh sama Corona tuh gitu. Karena sesuatu yang dia sudah rencanakan dari jauh-jauh hari akhirnya ya kandas gitu kan ya. Disebel deh kemarin dia cerita seperti itu. Nah saudara ya karena ya badai seperti itu saudara. Ada tamu gak diundang gitu. Dia seperti tamu yang gak diundang tiba-tiba datang aja gitu ya. Nah di sini baru dapat dilihat perbedaannya. Si pelaku firman itu tetap bertahan. Si pendengar kemudian roboh rumahnya. Nah kita bisa memahami bahwa anak Tuhan sejati pun apa saudara pasti kena badai. Ya, bukan berarti serta-merta gue udah jadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik, lalu kemudian kita kebal terhadap badai gitu, jadi tekbal gitu kan. Enggak juga saudara. Setiap kita pasti menghadapi badai di dalam kehidupan kita. Entah dalam bentuk COVID-19 atau yang lainnya gitu, pasti akan ada saudara. Masalahnya adalah kita siap tidak menghadapi badai tersebut. Karena kalau bangunan kita hancur, ya berarti kita nggak siap. Tapi kalau bangunan kita tetap berdiri kokoh, ya berarti kita siap. Well, walaupun berdiri kokoh ya, bangunan itu pasti akan kena dampak dari badai tersebut dong. Ya kotor lah, ada rusak-rusak dikit lah. Tapi paling nggak tetap stay. Tetap bertahan. Saudara, bangunan ini ngomongin apa sih? Bangunan ini ngomongin banyak hal di dalam kehidupan kita. Bangunan ini ngomongin tentang relasi kita. Bagi setiap orang yang sedang membangun relasi dengan teman atau sahabat. Atau juga dengan seseorang yang dia inginkan sampai akhir hidupnya. Atau pasangan hidup. Ada orang yang sedang membangun imannya tentu. Ada orang yang sedang membangun karirnya. Ada orang yang sedang membangun usaha atau bisnis.
Ada orang yang sedang membangun pelayanannya. Well, kalau badai itu datang, sesuatu yang kita bangun itu tetap berdiri kokoh atau tidak. Semua tergantung fondasinya. Pada dasarnya firman Tuhan dengan jelas sih mengatakan di sini saudara. Untuk itu saya hanya ingin ingatkan sih di hari ini. Apapun yang sedang kita bangun, itu seharusnya dasarnya tetap firman Tuhan. Artinya firman itu jangan berhenti sampai saat pendeta berhenti khotbah, lalu kita kayak udah stop sampai di situ aja. Karena kebanyakan orang percaya seperti itu saudara. Kalau boleh jujur, ya pendeta berhenti khotbah, setelah itu pulang, udah kita menjalani hidup sebagaimana seharusnya, dan kita tidak melakukan sesuatu yang sudah diajarkan di saat ibadah sedang berlangsung. Firman itu seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ayat ini tuh bicara tentang menjadi pelaku firman, saudara. Tidak hanya menjadi pendengar saja. Kalau kita hanya menjadi pendengar, maka kita seperti seseorang bodoh yang mendirikan rumahnya, bangunannya di atas pasir. Tindakan kita harus selaras dengan firman Tuhan sehingga kehidupan kita tidak terbantahkan, saudara. Artinya apa? Tindakan praktisnya apa sih? Kalau bisnis, ya jangan curang. Kalau sedang menjalin relasi atau membangun relasi, ya jangan selingkuh. Kalau lagi bangun karir, berusaha menjadi orang yang dapat dipercaya. Kalau pelayanan, jangan mengharapkan duit melulu. Atau dirinya sendiri yang menjadi pusat perhatian. Nah, firman Tuhan udah kasih tahu nih, masa depan orang yang curang, masa depan orang yang selingkuh, masa depan orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya akan roboh. Karena dia tidak mendirikan bangunannya di atas bangunan yang seharusnya, yaitu batu yang kuat. Orang yang melayani orientasinya hanya 2D, duit ataupun diri sendiri, masa depannya apa, saudara? Ya bangunannya hancur. Hancur luluh lantak, saudara. Pelayanan bisa hancur. Pernikahan bisa hancur, saudara. Persahabatan bisa hancur. Usaha juga bisa hancur. Kalau dasarnya bukan firman Tuhan, saudara. Secara langsung ataupun tidak langsung, dari kecil sebenarnya saya sudah diajarkan bagaimana caranya hidup itu, bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati, saudara. Ya, kenapa demikian? Karena mengobati itu harganya jauh lebih mahal daripada mencegah, saudara. Kayak dari kecil diajarin seperti itu. Walaupun kata-katanya tidak mirip seperti itu, tetapi tindakan-tindakan yang orang tua saya ajarkan demikian, saudara. Supaya masa depan kita tidak hancur, ya cegah dari sekarang gitu. Karena mengobati harganya jauh lebih mahal, saudara. Tindakan pencegahan adalah melakukan ya firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. As simple as that, saudara. Jangan seperti ahli Taurat yang hanya senangnya menjadi pendengar tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu Yesus loh yang ngomong. Mendengarkan firman Tuhan, mengajar firman Tuhan mungkin, memberikan persembahan dan lain sebagainya, saudara. Tetapi hati mereka, orang Farisi ini, ahli Taurat ini, hatinya jauh daripada Tuhan. So, tindakan pencegahan dalam hal yang nyata atau tindakan praktisnya apa, saudara? Ya hal-hal sederhana yang sudah kita terima di dalam pengajaran firman Tuhan setiap minggunya. Contohnya adalah di dalam berelasi, ya belajar dong untuk mengampuni. Saudara, kita harus saling belajar tentang mengampuni. Karena kalau nggak mau ya, kita akan lebih punya banyak musuh daripada punya teman, saudara. Pengampunan itu penting sekali di dalam relasi. Kalau kita sedang membangun rumah tangga, kalau kita tidak pernah belajar bagaimana cara mengampuni terhadap pasangan kita, perceraian menjadi masa depan kita. Kita juga perlu belajar tentang kesetiaan di dalam relasi. Itu adalah hal-hal yang
Saudara, ngomongin pengampunan, ngomongin tentang kesetiaan, itu hal-hal yang sudah sering didengungkan oleh hamba-hamba Tuhan di setiap hari minggunya. Dalam 1 tahun, pasti ada aja selipan-selipan tentang pengajaran bagaimana harusnya kita mengampuni, harus setia, dan seterusnya, saudara. Masalahnya kita cuma dengerin doang atau kita udah ngelakuin nih, gitu. Kita udah belajar praktek nih. Susah nggak ya? Susah, cuma masalah kita udah belajar belum? Do something belum yang nyata, yang real gitu. Dalam usaha, dalam membangun bisnis misalkan, ya jujur, kerja keras. Tapi kerja keras aja nggak cukup ya sekarang. Mesti kerja cerdas gitu. Ya udah belum. Itu suatu tindakan pencegahan supaya apa? Supaya bisnis kita, usaha yang sedang kita bangun tidak hancur. Ya kalau dari mula kita nggak pernah jujur, kita nggak pernah kerja keras dan cerdas, ya bagaimana kita bisa tetap kokoh waktu badai itu datang, saudara. Berkarir, di dalam berkarir, tekun, extra mile, excellent, itu kan yang firman Tuhan selalu ajarkan kepada kita. Bagaimana kita sebagai karyawan atau seseorang yang bekerja di suatu organisasi, institusi ataupun lembaga, ya harusnya tetap bertanggung jawab, excellent, kasih yang terbaik. Ya, saya rasa do the best itu juga menjadi tema umum di dalam setiap gereja. Dalam 1 tahun mungkin ada hamba-hamba Tuhan juga yang menyelipkan tentang do the best gitu ya, di dalam hal apapun yang sedang kita kerjakan. Di dalam pelayanan, motivasi yang penting tertuju pada Tuhan aja kalau soal pelayanan. Ya, jangan 2D, duit sama diri sendiri, itu tuh parah kalau udah seperti itu. Saudara, seandainya kita melakukan itu semua, itu adalah suatu tindakan pencegahan. So, waktu badai datang, bangunan kita tetap kokoh, tetap kuat, tetap stay. Seandainya pun kita kena dampaknya, tapi tetap berdiri teguh. Ini adalah tindakan pencegahan yang praktis dan nyata, saudara. Jadi apa, saudara? Waktu dengar khotbah tentang pengampunan misalkan seperti itu, ya jangan cuma bilang khotbahnya bagus, saya diberkati. Well, saya sering mendengar dengan kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena saya sendiri juga mengatakan hal tersebut, saudara. Wah, khotbahnya bagus banget, gue diberkati banget gitu. Pendetanya oke banget nih hari ini nih gitu. Terus mungkin beberapa dari kita yang mencatatnya gitu kan ya. Dan itu hal yang baik, saudara, itu hal yang baik. Tetapi alangkah jauh lebih baik kalau kita juga melakukannya. Jangan cuma bilang khotbahnya bagus atau gue dapat berkat nih. Tapi dilakukan. Karena mendengar itu, ya udah kita terima informasi. Tapi melakukan itu hal yang lain tuh. Kita harus melakukan hal yang nyata. Hal-hal praktis yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu itu gak gampang. Karena kalau kita hanya menjadi pendengar saja ya, cuman panas-panasin bangku gereja doang, saudara. Ya, ini kondisi sebelum COVID ya, saudara. Cuman panas-panasin bangku gereja doang ya. Makanya sekarang, saudara, kita ini harus lebih banyak berbuat daripada berbicara rasanya, saudara. Supaya kekristenan kita itu nyata, kasih Tuhan di dalam hidup kita itu juga nyata. Dan hidup kita jadi berkat bagi orang banyak. Amin, saudara. Dan ada hal yang ingin saya ingatkan terakhir, saudara. Dari pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari perumpamaan 2 macam dasar ini. Saya nggak akan berhenti sampai di sini aja gitu ya. Biasanya saya akan berhenti di sini tentunya. Cuma saya mau kasih tahu bahwa pada akhirnya akan banyak orang juga yang gagal toh ya. Gagal melakukan tindakan pencegahan. Kenapa? Karena ya kita lebih senang mendengar daripada melakukan tindakan pencegahan tersebut, saudara. Atau melakukan firman Tuhan. Sehingga apa? Segala sesuatu yang kita bangun bertahun-tahun, entah itu relasi, entah itu bisnis, entah itu karir, entah apapun itu, pelayanan mungkin, saat badai datang, hancur lulu lantak. Dalam perumpamaan ini, orang yang dikategorikan bodoh itu membangun rumahnya kan di atas pasir ya. Nah, sehingga waktu badai datang, hebatlah kerusakannya. Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Tapi saya mau tegaskan satu hal di sini bahwa yang rusak adalah bangunannya, rumahnya, bukan orangnya.
hebatlah kerusakan. Itu bukan orangnya, itu rumahnya. Dampaknya, efeknya mungkin ya pasti ada dong ke orangnya. Tapi bangunannya yang hancur. Artinya apa? Masih ada kesempatan untuk membangun ulang, rebuild. Dengan cara yang benar tentunya. Ya kalau kita bangun di atas pasir lagi ya udah bodoh kuadrat aja itu kan ya. Jadi harga yang harus dibayar ya emang mahal. Udah jatuh, udah rusak, luluh lantak ya harus dari nol lagi dong gitu. Iya. Tapi paling nggak masih ada kesempatan, saudara. Bangunanmu tidak hancur. Ya. Saat bangunanmu hancur itu tidak serta-merta hidupmu hancur. Ada kesempatan untuk membangun ulang. Ya mungkin usahamu hancur dengan badai yang datang ini. Karirmu hancur. Pernikahan ada yang hancur. Persahabatan retak ada juga. Pelayanan hancur ada juga. Tapi pribadinya, individunya, orangnya tetap hidup. Bangunan itu sekali lagi mungkin berdampak kepada individunya, tetapi bukan berarti seluruh hidupnya itu luluh lantak. Tidak, saudara. Karena dia masih hidup dan kita masih punya kesempatan untuk membangun ulang di atas batu yang kokoh. Kalau saudara sekarang berada di posisi orang yang bijaksana, artinya adalah orang yang tetap bertahan di tengah badai kehidupan itu, saudara. Sekarang adalah kesempatan saudara untuk membantu orang yang bangunannya hancur. Jangan lalu berdiam diri dan berkata, blow on sih lo, bangunannya didirin di atas pasir sih, kayak gitu. Jangan kayak gitu, saudara. Ini justru tindakan yang salah. Nah, ini adalah waktunya di mana kita bisa praktek firman Tuhan menjadi penolong yang sepadan bagi orang-orang di sekeliling kita. Tapi jika saudara berada di posisi orang yang bodoh, well, setiap orang pasti pernah gagal. Sekarang waktunya untuk metanoia. Prinsip ini harus tetap kita jalankan. Prinsip metanoia itu apa, saudara? Prinsip metanoia ini adalah dia sadar kalau apa yang dilakukan ini salah. Seperti layaknya seseorang gitu ya, lagi jalan terbentur dengan suatu tembok. Dia sadar tuh, di depannya ada tembok yang menghalangi, dan itu salah. Dan bagaimana caranya supaya tidak terbentur melulu? Ya dia harus melakukan perubahan. Jangan pakai cara yang sama. Jangan membangun bangunannya itu di atas pasir. Tapi harus ada perubahan. Berbalik 180 derajat. Itu prinsip metanoia, saudara. Karena banyak orang yang bangunannya sudah hancur, tapi tetap saja dia tidak sadar atas kesalahan yang dia buat. Jadi nggak heran kalau dia membangun kembali, ya, membangun ulang lagi, ya hancur lagi. Dia bangun ulang lagi, ya hancur lagi. Bangun relasi, ya hancur lagi. Karena nggak pernah belajar tentang pengampunan. Pernikahan, ya hancur lagi, gitu. Usaha, karir, bisnis, ya hancur lagi, gitu. Karena dasarnya tidak kuat. Ya. Nggak sadar kalau dia salah. Dan itu butuh perubahan. Cara yang sama jangan diulang 2 kali dong kalau memang udah salah gitu kan. Nah untuk itu saudara, jangan hanya menjadi pendengar saja. Tapi kita juga mau melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa yang kita dengar selaras dengan perbuatan atau tindakan kita sehari-hari, saudara. Dan hidup kita menjadi tidak terbantahkan bagi banyak orang. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa, Tuhan adalah Tuhan yang setia dan adil. Dia mau mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kitanya ngaku, kalau kitanya sadar, kalau kitanya mau berubah, Tuhan akan memulihkan kita, saudara. Untuk itu saya akhiri dengan satu ayat, saudara. Dari Yakobus 1 ayat 22, dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau kita hanya menjadi pendengar firman Tuhan, datang ke gereja, atau sekarang ya nggak perlu datang ke gereja ya, hari Minggu ibadah, lalu dengerin firman doang. Dan setelah sejam ataupun 2 jam, selesai, dan kita pulang, melakukan aktivitas sehari-hari kita. Dan kita nggak pernah melakukan apa yang sudah dikhotbahkan kepada kita.
yaitu menipu diri kita sendiri. Buang waktu, ngapain saudara? Buang waktu. Untuk itu mari kita lakukan tindakan yang real, nyata, dan praktis. Karena percuma hamba Tuhan yang khotbah dengan baik, lalu kita berkata, gila gue jadi khotbah itu jadi berkat banget, relevan banget dengan hidup gue, dan gue mau berubah, tapi nyatanya tidak pernah dilakukan, itu menjadi hal yang percuma atau sia-sia saudara. Untuk itu jika kita mendengar khotbah, misalkan tentang mengampuni, mari kita langsung praktek tentang mengampuni. Catat mungkin orang-orang yang kita perlu ampuni itu saudara. Jika kita mendengar tentang khotbah tentang kejujuran, ya langsung praktek. Belajar untuk jujur gitu ya. Jika memang ada yang salah selama ini, ya jujur gitu. Mungkin kepada pasangan, mungkin kepada rekan kerja, mungkin kepada siapa, jujur. Segala sesuatu yang kita dengar jangan berhenti di hari Minggu saja. Kita harus lakukan di hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Your daily life. Itu menjadi pelaku firman yang baik saudara. Mari kita semua jangan hanya menjadi pendengar saja saudara, dan pulang dari khotbah dari ibadah ini atau selesai ibadah ini berlangsung, mari kita melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa nih yang perlu kita rubah di dalam hidup saya supaya kita menjadi pelaku firman yang baik dan hidup kita sebagai orang percaya tidak terbantahkan, malahan jadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Biarlah Tuhan firman ini menjadi kekuatan bagi kami yang mendengar ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, firman yang sudah ditabur biarlah tidak kembali dengan sia-sia. Dan kalaupun kami pernah menjadi seorang yang hanya pendengar firman Tuhan yang baik saja, lalu kami tidak melakukannya, ampuni kami ya Tuhan. Kau tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa berubah. Dan prinsip metanoia pun kami jalani ya Tuhan. Kami sadar kami salah, lalu kami akui atas kesalahan kami, dan kami mau berubah ya Tuhan. 180 derajat ke dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan di dalam hidup ini ya Tuhan. Kau tolong pimpin kami ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarkan Roh Kudus terus mengajar mendidik kami di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.